Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradesi Kurniawan, 24 10 10 2063 dari kelas Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 dan 5 Data Mining tentang classification tree. Di soalnya ini tadi kita harus ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset WINE, Pima India Diabetes, di Scanner. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan presentasi data testing 20, 30, dan 40. Nah, pertama-tama kita di sini harus mengimporkan NumPy, Pandas, Matplotlib, serta mengimportan sklearn, yaitu di sklearn ini kita mengimporkan lagi, yaitu ada input trend testing, terus confusion matrix di sini digunakan untuk menghitung matriksnya, ada testing tree classifier, terus akurasi score untuk ambilkan data akurasinya nanti, terus ada load WINE dan load Scanner untuk datanya nanti, terus ada import dataset, import tree, sama upload confusion matrix untuk menampilkan confusion matrix nanti. Di tulisan tadi adalah WINE. Di sini kita membuat WINE sama dengan load WINE, membersihkan data load WINE, data WINE nanti. Dan untuk data WINE itu ada, nah di sini. Kemudian kita akan mengeprint, yaitu ada future name, dataset shape, dataset. Nah di sini ada evidence, di sini menggunakan untuk menampilkan data dan values-nya. Terus di sini ada slashing dari data 0 sampai ke 12. Nah di sini untuk future name itu ada nama, yaitu ada alkohol, acid, acetic alkalinity of acid, magnesium, total dan seterusnya. Terus datasetnya ada 73 dan 13, datasetnya seperti ini. Di sini kita diminta untuk menambahkan akurasinya, yaitu ada 20%, 30%, dan 40%. Nah di sini saya menggunakan yang 40%. Bedanya dari akurasi 20, 30, dan 40 ini di sini ini hanya di tes size-nya, yaitu ada kalau 20% itu 0,2, kalau untuk yang 30% 0,3, dan 40% itu 0,4. Untuk hasilnya nah seperti ini. Selanjutnya kita membuat variabel x, di mana variabel x ini di sini berfungsi untuk menampung data dari dataset. Misalnya dari variabelnya kita ambil secara random, di mana data yang ambil ada data set 1 dari indeks karena sampai indeks 12. Kita masukkan dari variabel JBranch, masukkan ke variabel x, di sini prediksi. Kemudian kita buat variabel y underscore predicts, itu sama dengan clf.predicts. Kemudian kita print datelet-nya untuk mengetes tadi seperti ini. Untuk hasilnya seperti ini, ada 1, 2, dan seterusnya. Lalu kita menggunakan plot confusion matrix-nya. Di sini kita menggunakan fungsi import tadi, terus ada clf, x testing, dan y testing. Terus untuk menampilkannya kita menggunakan plt.show. Terus untuk menghitung akurasinya tadi kita membuat metode akurasi sama dengan akurasi score, y test, dan y pred kali 100. Terus kita print. Untuk akurasinya nanti muncul. Nah, tampilan data seperti ini. Untuk tingkat akurasinya 86,1%. Kemudian kita menampilkan klasifikasinya, yaitu dengan tree dengan clf, terus masukkan test presentation, kita masukkan variabel tree-nya tadi, lalu kita print di sini. Di sini muncul seperti ini dan klasifikasi tree-nya.
Selanjutnya untuk data BIMA dan diabetes, untuk kode programnya sama, yang diganti hanya pada kita masukkan untuk datanya di file CSV. Di sini kita ambil dari data CSV, itu diabetes sama dengan video read CSV, terus nama file CSV-nya, terus kita print. Nah, hasilnya seperti ini. Terus untuk data yang ditampilkan dari dataset shape dan datasetnya seperti ini. Di taran dimana yang tadi pakai CSV itu nanti datanya sudah dimunculkan di situ, nama-namanya yaitu ada resistance, glucose, dan blood pressure dan sebagainya. Kemudian kita di sini cari akurasinya seperti tadi. Di sini pada data diabetes ini saya memilih menampilkan data yang 20%. Seperti ini. Kemudian kita di sini juga membuat juga variabel X, dan kita masukkan variabel dari data tersebut secara random. Kemudian hasilnya akan ditampilkan seperti ini, mana ada 10, 10, dan seterusnya. Kemudian kita menampilkan Gaussian matrixnya dengan perintah plot Gaussian matrix. Untuk menampilkannya kita menggunakan plt.show, dan akurasinya seperti tadi. Untuk tingkat keakurasiannya yaitu ada 70,7%. Matriks ini berbeda dengan data web yang tadi. Yang data web yang tadi itu untuk datanya itu ya 7x3. Kalau yang data diabetes itu ada jenisnya, itu ada yang dua seperti ini. Kemudian kita tampilkan representasinya. Untuk data yang diabetes ini datanya sangat panjang atau banyak sekali. Nah, untuk datanya seperti ini. Karena datanya sangat banyak, jadi untuk gambar datanya ini sangat kecil sehingga tidak terlalu terlihat untuk dibaca. Kemudian untuk breast cancer, untuk langkah-langkahnya seperti tadi segmen dan diabetes tadi. Pertama-tama kita mengimport dari yang tadi sama, jadi kita perlu mengulanginya lagi. Kemudian kita membuat seperti di cancer, kita lakukan data seperti yang di data bain tadi, terus kita tampilkan. Datanya sini sebanyak 569 row kali 30 kolom. Jadi datanya ini ada 30 kolom. Dan kemudian kita memberikan username, data set sheet, dan data set. Di dalam data ini didapat main radius, main tekstur, main perimeter, main area, dan sebagainya. Nah, di data ini kita disuruh untuk representasinya yaitu ada 20%, 30, dan 30. Di sini saya menggunakan 30% representasinya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita ambil saja acak dari data ini dan kita masukkan dan variabel X, dan kita prediksi dimasukkan ke sini seperti tadi. Untuk hasilnya seperti ini, 0, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Setelah kita ini kita mendapatkan confusion matrixnya menggunakan seperti tadi, dan untuk akurasinya. Nah, untuk data ini untuk akurasinya ada 95,30.
2 di sini 95,3%. Dan untuk purchasing tree-nya seperti ini. Datanya ini lumayan banyak, jadi untuk tulisannya ini agak kecil sih, ya sulit untuk dibaca. Seperti ini. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.